Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sebelum kalian melaksanakan sholat, tentunya kalian berwudu terlebih dahulu, bukan? Bagaimana sih tata cara wudu yang benar itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 2 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 dengan judul Ayo Berwudu. Adapun submateri pembelajarannya adalah tata cara atau ketentuan berwudu. Semoga dengan menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami tata cara berwudu dengan benar, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya, yaitu tata cara berwudu. Agar wudhu kita sah, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang A, syarat wudhu. Syarat wudhu merupakan hal yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum kita berwudhu. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Kemudian yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya ketika kita berwudu, tidak ada sesuatu yang menempel di anggota wudhu kita, sehingga menghalangi air sampai ke kulit kita.
Nah, itulah yang termasuk syarat-syarat wudhu. Kemudian yang B, rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan hal yang harus dipenuhi ketika berwudhu. Jika tertinggal salah satu yang menjadi rukunnya, maka wudhu kita tidak sah atau batal. Apa saja yang termasuk rukun wudhu? Yang pertama, niat. Niat terletak dalam hati. Apa bunyi lafal niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka sampai batas-batas yang ditentukan, yaitu tempat tumbuh rambut bagian atas di kening kita, kemudian bawahnya tempat tumbuh jenggot, dan kiri kanannya pada pangkal anak telinga kita. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku yang dimulai dari ujung jari tangan kemudian dialirkan ke siku. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini boleh separuh dan boleh keseluruhannya. Kemudian seraya mengusap kedua telinga. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Nah, itulah yang termasuk rukun wudhu. Kemudian yang C, sunnah wudhu. Sunnah wudhu merupakan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudhu. Apa saja yang termasuk sunnah wudhu? Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka perbuatan itu terputus. Kemudian yang kedua, menggosok gigi. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Yang ketujuh, membaca doa selesai berwudhu. Apa bunyi doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itulah yang termasuk sunnah wudhu. Kemudian yang D, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, buang angin yang keluar dari dubur kita. Kemudian yang kedua, buang air kecil atau kencing. Kemudian yang ketiga, buang air besar atau berak. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kemudian yang kelima, tidur. Dan yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, itulah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah tata cara atau ketentuan berwudhu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini di akun kalian.
Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.